SUV untuk keluarga tapi cumi-cumi. Nggak main, sekarang eranya EV dan hybrid. Makanya Wuling nggak mau ketinggalan dan mereka ngeluncurin Wuling Action. Nah, Wuling Action ini terdiri dari dua varian. Yang pertama adalah varian PHEV dan kedua adalah varian elektrik. Dan bisa teman-teman lihat dari segi bodi sebenarnya nggak ada perbedaan berarti dari EV maupun PHEV. Tapi yang paling menonjol ialah perbedaan dari segi grill bawah dan grill atasnya. Untuk Action EV sendiri dia ada aksen piano back di sini dan grill tipis di sini. Dan bagian bawahnya agak sedikit mengotak gitu ya teman-teman. Nah, untuk bolongan sini ternyata asli bisa masuk dia buat sirkulasi udara. Untuk bagian headlamp di sini Wuling menyebutnya dengan X shape. Jadi berbentuk X gitu teman-teman. Dan bagian bawah ini untuk sen. Ini lampu senja dan lampu utamanya ada di sebelah sini. Proyektor 2 buah. Nah, untuk dari segi bodi sendiri nih, Wuling mengklaim desain bodi dari Wuling Action ini menggunakan desain muscular design, jadi lebih berisi, lebih berotot ya teman-teman. Dan untuk panjangnya sendiri, mobil ini memiliki panjang 4,7 meter, lebarnya 1,8 dan tingginya 1,7 meter. Wheelbase-nya 2,8, jadi cukup panjang untuk sebuah SUV keluarga. Tapi untuk berkendaranya, untuk radius putarnya tidak terlalu jauh-jauh amat, tidak terlalu lebar-lebar amat. Nah, di sini ada tambahan daging, khas SUV pada umumnya, dan juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Jadi teman-teman yang mau pasang roof box pun nggak usah bingung, tinggal pasang aja. Nah, untuk sektor pengereman nih, Action sendiri sudah menggunakan rem cakram untuk keempat rodanya, jadi safety banget. Untuk bagian velgnya di sini, velgnya menggunakan ring 18 inci, two-tone style, dan juga menggunakan profil ban berprofil 215 55 R18. Oke, kita coba lihat bagaimana kapasitas bagasi dari Wuling Action ini. Kita coba buka. Nggak perlu effort, tinggal tekan tombol aja karena ini udah electric power tailgate. Untuk kapasitas bagasinya sendiri, Wuling Action ini memiliki kapasitas nyaris 1.800 liter ya. Jadi teman-teman bisa muat barang apa aja di sini. Dan juga di bagian bawahnya ada additional space buat naruh barang juga. Oke, di bagian pintunya sendiri, Wuling Action sudah dilengkapi dengan Smart Key System, model tombol yang nyaru dengan handle mobil. Jadi, bisa dibuka dengan cara menyentuhnya aja. Oke, kita masuk ke dalam dan kita bisa lihat di bagian dashboardnya ini sudah memakai bahan soft touch ya teman-teman. Dan tingginya 174 cm dan untuk headroom, wah ini luas banget, luas banget. Dan juga ketinggian kursi bisa diatur karena ini kursi sudah elektrik. Untuk soft touch-nya nggak cuma di bagian dashboard aja, jadi ini soft touch-nya meluas sampai bagian door trim-nya juga. Nah, di sini udah soft touch ya teman-teman. Di sini masih plastik, sini soft touch, ada jahitan-jahitan asli. Untuk door handle-nya dia berbahan silver ya di sini kelihatannya. Dan juga ada aksen piano black-nya gitu, menegaskan kalau mobil ini tuh mewah dan elegan. Nah, untuk bagian setir menggunakan bahan kulit ya. Jadi terkesan elegan dan juga mewah. Untuk tombol-tombol apa aja, di sini ada tombol entertainment dan pengaturan head unit ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke, selain dilapisi oleh kulit, setir dari Wuling Action ini udah bisa tilt dan teleskopik. Bisa teman-teman lihat, di adjust seperti ini di bawah. Dan kemudian di bagian vanity mirror dia ada kaca dan juga lampunya lengkap. Dan di sini juga ada pengaturan lampu kabin ya teman-teman, bisa dimatikan dan nyalakan melalui tombol di sini. Dan juga sunroof. Nah, yang menarik adalah sunroofnya ini bukan sembarang sunroof. Sunroofnya panoramik, jadi luas banget teman-teman, sampai dalam bisa kelihatan dari luar. Sayangnya di Wuling Action ini spion tengahnya masih adjustable biasa ya, day and night view, belum auto dimming maupun layar seperti mobil-mobil pada umumnya. Di sini ada fitur wireless charging juga buat teman-teman yang punya HP support wireless charging, bisa ngecas di sini nih teman-teman.
Untuk glove boxnya dia juga udah soft opening nih. Tapi sayangnya belum ada lampu ya di sini untuk penerangannya, jadi agak gelap. Untuk bahannya standar aja plastik. Nah, untuk perbedaan dari Axion yang EV, Axion PHEV sendiri memiliki style depan yang cukup garang di sini teman-teman. Di sini ada desain dari grillnya yang bergaya honeycomb, terus juga di depannya sini juga ada list tipis piano black sampai ke sini, cukup lebar ya. Dan juga di bagian bawahnya ada tambahan daging berwarna silver, menegaskan bahwa mobil ini SUV yang tangguh. Oke, untuk varian PHEV dari Axion ini sendiri memiliki mesin 1500 cc dengan baterai sebesar 20,5 kWh. Dan klaim yang wuling, kali isi bensin Axion PHEV ini bisa melaju hingga 1000 km. Cukup impresif untuk SUV medium dan SUV keluarga. Nah, nilai plusnya adalah mesin ini tidak untuk menggerakkan mobil ini, tapi untuk mengisi baterai yang kemudian akan disalurkan ke motor listrik. Dan motor listrik akan menggerakkan mobil ini kemanapun kamu pergi. Jadi, kalau baterainya habis, nggak usah bingung, cari SPKLU, cukup isi bensin sampai full dan kamu siap gas kemana-mana. Nah, untuk kombinasi mesin bensin dan baterai sebesar tadi, mobil ini menghasilkan tenaga 105 horsepower dan torsinya 130 Nm, dan itu buat mesin bensinnya aja. Motor listriknya lebih brutal lagi. Tenaganya bisa mencapai 195 horsepower dan torsinya 230 Nm. Nah, untuk eksterior dari Axion sendiri mengusung tema muscular, jadi lebih kokoh, berotot dan berisi. Nah, kita lihat di sini nggak cuma warna single tone aja. Di sini samping saya ada varian PHEV, dia memiliki warna dual tone. Baik itu varian elektrik maupun PHEV memiliki warna single tone dan dual tone. Jadi teman-teman bisa pilih mana yang sesuai selera kalian. Nah, yang spesial di varian PHEV dari Wuling Axion, dia nggak cuma bisa isi bensin, tapi juga bisa ngecas. Support fast charging CC2 yang bisa ngecas sangat cepat. Nah, untuk isi bensinnya itu di sebelah kiri, teman-teman. Di sebelah sini. Tapi lagi belum bisa dibuka. Tapi yang pasti, dengan kombinasi elektrik dan bensin seperti yang tadi yang saya katakan, itu bisa nempuh jarak 1000 km dalam sekali isi bensin. Kita lihat bagian belakang. Di sini ada high mount stop ram. Terus juga ada seperti spoiler ya, padahal coba buka spoiler nih dari body nih. Terus ada rear defogger juga. Lampu belakangnya seperti lampu depannya, yang klaim Wuling desainnya itu X-shape gitu, bentuk X. Lampu sen bagian tengah, lampu mundur di bagian bawah, dan lampu rem di bagian atas. Setelah kita masuk ke baris ketiga dulu ya teman-teman. Ini agak ini sih, lagi share bukanya. Wow, ternyata udah one touch stable teman-teman. Kita masuk aja di sini. Tinggi saya 174 cm. Untuk baris ketiga sendiri kita tutup. Wow. Wow, mentok. Tapi ini emang ini ya, baris keduanya di mundur paling mentok sih. Nah, kalau dimajuin lagi harusnya lebih proporsional sih. Nah, ngepas banget untuk tinggi saya yang 174 cm. Oke, mungkin bisa diisi untuk anak-anak ya, yang tubuhnya lebih kecil. Kita masuk baris kedua. Di sini kita disediakan pengaturan AC dan juga panoramic sunroof. AC di sebelah sini ya kawan, di sebelah kiri dan kanan, dan juga ada armrest dan dua tempat buat naruh botol. Wah, lega nih, lega. Ada kantong di bagian penumpang, driver juga ada kantongnya. Di sini joknya full kulit ya teman-teman, ada jahitan asli juga, dan di sini pasti terang banget nih kalau siang, soalnya lagi malam kurang kelihatan ya. Kalau siang pasti lebih terang nih. Oke teman-teman, akhirnya kita nyobain Wuling Axion yang PHEV.
Nah, impresi pertama kita dengar di sini, ini senyap banget. Sumpah, nggak ada suara mesin yang terdengar. Jadi tuh semua digerakin oleh baterai. Mesinnya itu dipakai untuk mengisi baterai. Ya kan kalau baterainya habis, tinggal ke SPBU isi bensin. Bensinnya buat gerakin mesin, mesinnya dibuat ngisi baterai dan bisa melaju sampai 1000 km klaimnya Wuling. Untuk kekedapan kabin sendiri cukup baik ya. Jadi kita nggak bisa dengar dari luar nih suasana-suasana seperti ini. Suara motor tidak terdengar, suara kondisi-kondisi jalan nih senyap, cukup senyap. Surprisingly cukup senyap. Oke, kita masuk ke basement nih teman-teman. Wah, ini untuk untuk suspensinya, Wuling bilang ini suspensinya dari McPherson. Wow. jadi tuh impresinya itu bukan kayak mobil bensin banget ini teman-teman. Ini kayak lebih ke mobil EV. Jadi torsinya instan banget, khas mobil EV lah. Nggak ada delay seperti mobil bensin pada umumnya ya. Ini kayak mobil EV banget pokoknya, dengan mesin yang untuk mengisi baterai. Kita coba buat nanjak nih teman-teman ya. Buat nanjak, apakah ketika kita lepas rem akan turun? Oh enggak turun. Kita lepas rem nggak turun. Oke, bagus, keren. Gue Wuling. Nah, kita gas lagi, diarahkan naik. Jadi bakal enak banget nih teman-teman kalau buat macet-macetan di puncak ya. Jadi nggak perlu capek buat injek rem terus-menerus, lepas aja juga udah berhenti dia. Oh ya teman-teman, mobil ini dilengkapi juga dengan kamera 360 ya. Kita bisa lihat depan, kiri, belakang, kanan secara menyeluruh. Jadi nggak perlu khawatir takut nyenggol ini nyenggol itu. Ya, sudah ada fitur ini. Tidak usah khawatir untuk jalan dengan mobil ini. Kita lihat parkir dengan ini sih. Oh, dia mengikuti laju setir ya teman-teman. Jadi, wih. Kelihatan udah dari depan. Sip. Oke teman-teman, kali ini kita juga mau ngetes manuver ya dari Action ini, dan bagaimana kita coba secara zigzag nih teman-teman. Oke teman-teman, tadi itu kita coba jalan zigzag. Jadi suspensi yang dimiliki oleh Wuling Action ini, Wuling bilangnya pakai suspensi dari McPherson, dan itu wah cukup impresif teman-teman. Jadi handlingnya mantep banget. Kita tadi cobain zigzag dan polisi tidur juga tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras. Cukup lah. Oke teman-teman, nah tadi kan udah kita nyobain tuh Wuling Action yang PHEV. Nah sekarang kita nyobain yang EV-nya, jadi ini full elektrik ya. Sebenarnya dari segi interior dan kenyamanan nggak ada perubahan, nggak ada yang beda lah. Tapi yang bikin beda adalah karena ini mobil full elektrik, jadi nggak ada mesinnya. Jadi mesin nggak bakal ada bunyi mesin tuh. Terus karena ini EV ya teman-teman, jadi ganjil genap nggak berlaku. Oke, untuk dari segi handling sama aja ya teman-teman, nggak ada yang perbedaan. Nama yang PHEV sama-sama enak.
gimana sih suspensi dari McPherson yang ada di Wuling Action ini. Untuk yang EV dan PHEV sebenarnya nggak ada perubahan berarti ya, nggak ada perbedaan. Nah ini kita lihat bagaimana rasanya suspensi dari Action. Oke, kita coba sedikit akselerasi di sini ya. Kita tekan gas ya. Wow, khas EV, spontan uhuy. Oke, kita bakal nyoba di tanjakan, kan teman-teman. Jadi di tanjakan ini kita lepas rem, Action ini nggak bakal turun ke bawah. Kita tes bagaimana presinya. Kita maju, kita tekan rem, kita lepas remnya. Wih, lihat kaki gue, nggak kena rem ya. Oke, tidak turun teman-teman, aman sentosa, ajaib. Untuk handling, wow, sangat amat tidak mencerminkan mobil SUV malah ya, lebih ke MPV gitu, nyaman banget. Oke teman-teman, kita tadi kan mode standar, kita cobain mode sportnya nih, karena Wuling Action punya mode sport. Oke, mode sport, sip, kita gaspol. Wow. Ini enaknya kalau dipakai di jalan gede ya teman-teman, bakal kepake banget ini. Untuk pecinta torsi, khas EV, tarikannya jos banget. No delay, langsung ngegas dia. Cukup untuk sebuah SUV family, SUV untuk keluarga. Wow. Wuling Action ini akan diluncurkan sebentar lagi, tapi Wuling sendiri belum resmi meluncurkan berapa harga dari Wuling Action ini. Tapi teman-teman nggak perlu takut, karena harganya menurut laporan-laporan yang beredar itu berkisar antara 300 jutaan hingga 400 jutaan aja. Nah, buat teman-teman yang mau mempunyai Wuling Action ini, bebas mau yang mana, mau yang EV apa yang PHEV. Untuk dari perkotaan seperti Jakarta, mending pilih yang EV aja, soalnya harganya pasti lebih murah karena dapat insentif dari pemerintah dan juga bebas ganjil genap karena EV. Dan untuk teman-teman yang mau no worry untuk kemana aja, gasken tanpa perlu mikirin SPKLU untuk ngecas, nah PHEV cocok buat teman-teman. Jadi mau pilih yang mana, EV atau PHEV? Komen di bawah ya.